البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita pada malam hari ini masuk dalam soal yang ke-9, pertanyaan yang ke-9 terkait dengan rentetan permasalahan seputar terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala di Afghanistan, dan juga terkait dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara dakwah, perkara-perkara politik yang di sana perlu diberikan penjelasan karena ada beberapa mukhalafah syar'iyyah yang sebagian manusia atau kebanyakan mereka, terkhusus kaum muslimin, kadang tidak berani berbicara walaupun punya ilmu, atau di antara mereka mungkin ada yang bagaimana menanggapi dan mensikapi permasalahan seperti ini. Qala rahimahullah ta'ala as-so'alu ta'si', pertanyaan yang ke-9, hal mararatuka wa ghadabuka ala maqtali Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala li'annahu salafiyun am li'annahu muslimun. Apakah kepedihan kamu dan kemarahan kamu atas terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala dikarenakan dia salafi, ataukah karena dia sebagai seorang muslim tanpa sifat yang lain? Karena muslim ini sifatnya umum, ada yang fasik ya muslim, mubtadi' ya muslim, pemimpin ya muslim, ya dia muslim, rakyat juga kalau muslim dia juga muslim. Nah, kenapa engkau merasa marah dan merasa pedih, perih, ya kan, terkait dengan terbunuhnya beliau Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala? Karena dia salafi atau karena dia seorang muslim secara umum? Maka jawaban beliau, qala rahimahullah ta'ala li'annahu salafiyun aktsaru, yani atau aktsara miraratan. Terbunuhnya beliau saya marah, saya merasa perih hati saya karena dia adalah salafi. Ini lebih mendasar daripada sekedar beliau seorang muslim. Jadi kemarahan saya terhadap terbunuhnya beliau ini tentunya terhadap orang-orang yang membunuh, ya kan, dan merasa pedih hatinya, ini adalah yang sangat mendasari, adalah perkara karena beliau adalah seorang salafi. Dan ini perhatikan, ini sebagai manhaj atau sebagai landasan dan dasaran seorang salafi itu memiliki kedudukan yang lebih dengan dari seorang itu muslim secara umum. Sehingga kepedulian kita terhadap perkara-perkara yang menimpa seorang yang dia itu salafi ini lebih besar
lebih berat rasanya dalam hati daripada seandainya dia bukan seorang yang konsis di atas manhaj salaf. Ini suatu perkara yang harus diperhatikan. Perkara yang harus diperhatikan. Adapun perhatikan ya ikhwah, ini perkara penting. Betapa banyak manusia ribut, geger, dan semisalnya. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang mungkin dibantai ataupun dicela atau dipenjara dan semisalnya. Tapi ketika ada seorang sunni yang mengalami musibah lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan, merasa tak mengapa. Santai, acuh tak acuh, biasa saja. Dan yang lainnya ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya ada sisi kebodohan, kalau enggak sisi kedengkian dan semisalnya. Di mana bahwasanya seharusnya dia harus memiliki kepedulian, memiliki kesedihan, memiliki merasa ada pembelaan ketika ada seorang yang dia itu termasuk memperjuangkan kebenaran kemudian tertimpa musibah dari orang-orang yang enggak benar. Di antaranya mungkin dicela, dicercah, dimaki, dan yang semisalnya. Tapi kalau seorang itu tahu tentang timbangan yang benar, maka sebagaimana yang terjadi di sini, terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah taala bukan sembarang orang. Sehingga di Pakistan dari kalangan ahlul hadis itu ibaratnya kalau di sini perkumpulan atau organisasi seperti Muhammadiyah begitu. Dari ujung ke ujung negara tersebut ada mahat-mahatnya, ada masjid-masjidnya. Di sana juga ada pimpinannya. Ya, orang yang dituakan. Dan ini mungkin perkara-perkara yang terkait dalam masalah ada sisi kesalahan, itu perkara yang kita tidak mengingkari, yang jelas. Di sana itu demikian, dari kota ke kota ada yang dikenal dengan istilah ahlul hadis. Jadi jamaah ahlul hadis. Lawannya jamaah Hanaf dari kalangan mazhab Hanafiyah. Juga Hanafiyah ini dari kota ke kota, dari tempat juga ada. Ada pusatnya, ada cabang-cabangnya. Perhatikan Daniel, jangan ribut sendiri. Daniel, perhatikan. Adit. Permasalahan ini kenapa kita sebutkan di sini? Karena apa? Karena keterkaitannya sangat erat sekali dengan kisah terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman. Dari kalangan ahlul hadis di beberapa tempat mengadakan konferensi terkait dengan terbunuhnya Syekh Jamil. Jadi ahlus sunnah di sana dari kalangan ahlul hadis mengadakan beberapa ceramah umum. Biasanya ditempatkan di alun-alun dan semisalnya dihadiri oleh ribuan manusia. Pembelaan solidaritas terhadap terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman dan juga terhadap terampasnya wilayah Islam di Gunar. Maka itu tidak heran ketika Syekh Mukbil di sini mengatakan kemarahanku, kepedihan hatiku terhadap terbunuhnya Syekh Jamil ini adalah karena beliau adalah salafi, bukan karena saudara seorang muslim. Maka dengan demikian sampai hari ini, sampai hari kita ini sekarang, anak sendiri, ya kan? Kemarahan anak sendiri terhadap orang-orang yang hari itu merasa gembira dengan terbunuhnya Syekh Jamil, juga merasa acuh tak acuh dengan kisah agresi serangan terhadap Gunar, sampai kita juga tetap enggak terima sampai hari ini. Dari pihak-pihak tertentu di antara mereka orang-orang yang dari kalangan hizbiyin sampai hari kita ini ada yang memang merasa santai saja, enggak mengapa. Mabum. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya itulah timbangan yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu bagaimana kita menimbang suatu permasalahan. Dibeli mengatakan li'annahu salafiyun aksar. Nah, ini aksaru mararatan liqalbi. Hatiku sangat sedih, lebih besar daripada kalau dia seandainya seorang muslim secara umum. Kenapa? Li'anna salafiyin wa ahla sunnah wa al hadis hum zubdatul muslimin.
wa hum khiyarul muslimin. Dikarenakan salafiyin dan ahlus sunnah dan ahlul hadis, mereka adalah zubdah, intinya kaum muslimin. Zubdah, intinya kaum muslimin. Jadi, termasuk apa? Termasuk zubdah ini apa? Termasuk apa? Termasuk inti kebaikannya kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin yang terbaik adalah mereka salafiyun, mereka ahlus sunnah, mereka ahlul hadis. Dan dulu perlu diketahui bahwasanya dikatakan ahlul hadis, artinya orang-orang yang paling enggak minimal, paling minim. Kalau bukan termasuk para perawi hadis, bukan termasuk orang yang memiliki kepandaian dalam ilmu hadis, tapi minimal orang tersebut adalah sangat cinta dengan hadisnya Rasulullah SAW dari sisi mengetahui maknanya, dan dari sisi apa juga mengetahui pengamalannya, dan dari sisi pembelaannya terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebagian manusia hadisnya Nabi dengan perkataannya seorang itu anggapnya sama saja, sama-sama perkataan manusia. Nah, maka itu perhatikan, ahlul hadis ini adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen dengan perkara yang terkhusus dengan tuntutan hadis, baik mengetahui tentang maknanya, mempelajarinya, usul-usulnya, ya kan, usul-usul ilmu hadis, dan juga pengamalannya, juga pembelaannya terhadap hadisnya Rasulullah SAW. Dari sisi banyak orang yang menyelewengkan maknanya, karena bukan semua hadis Nabi SAW itu dibawa oleh orang kemudian diikuti tentang konsekuensi tuntutannya, maknanya tidak, ya kan, bahkan kadang dijadikan alat untuk memperbanyak kepentingan dunia dia. Membawa hadis Nabi SAW, membawa ayat Al-Quran. Nah, maka itu ahlul hadis ini bukan sembarang orang dengan istilah ahlul hadis, tapi benar-benar memiliki pembelaan terhadap hadis Nabi SAW dalam semua permasalahannya. Seperti mencintai bahwasanya hadisnya Nabi. Bukan sembarangan kita mengambil makna semua mau kita, tapi benar-benar harus kita bawakan kepada makna yang paling mendekati kebenaran, kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki ucapan tersebut. Sampai juga ketika hadis tadi dipotong-potong, dipenggal-penggal, sesuai dengan kemauannya juga kita nggak terima. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang benar-benar memiliki konsekuensi benar terhadap ahlul hadis. Bagaimana yang harus dihadapi terhadap penyelewengan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Maka dikatakan di sini bahwasanya salafiyin dan ahlus sunnah dan ahlul hadis, mereka adalah zubdatul muslimin, khiwahum khiyarul muslimin. Zubdah dan khiyarnya adalah maknanya mirip-mirip saja, yakni terbaiknya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang terbaik adalah mereka salafiyun, mereka ahlus sunnah, mereka ahlul hadis. Nah, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna khata'al muhaddisin was salafiyyin wa ahli sunnah laisa bi syai'in ila akhta'il mubtadi'ah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya kesalahannya para muhaddisin, kesalahannya para salafiyin, kesalahannya ahlu sunnah, laisa bisai'in, tidak bisa dibandingkan dengan sedikit pun kepada kesalahan-kesalahannya ahlul bid'ah. Nah, kalau itu perhatikan, ahlul bid'ah dari kalangan mutahazzibah yang sering disoroti apa? Itu enggak punya akhlak, perilakunya enggak cocok. Apa yang dimaukan dengan perilaku? Ya kan? Maunya apa? Ya kan? Maunya apa? Kadang sebagian ahlu sunnah atau sebagian salafiyin mungkin ada beberapa kesalahan dalam mungkin perkara ucapan, kadang tidak sesuai dengan adat yang berlaku di pertengahan kaum muslimin, di desanya, di kampungnya, di negaranya dan semisalnya. Nah, itu jadikan alat untuk mencela dan mencerca, kemudian dengan waktu yang sama membanggakan dan mengagungkan ahlul bidah. Ya kan? Karena mungkin terlihat orangnya dengan yang lain lembut, tapi kelembutan yang dibuat-buat sehingga perkara bid'ah, perkara syirik, perkara kekufuran dibiarkan saja, tidak dijelaskan. Kenapa? Karena demi mendapatkan apa? Nilai kemuliaan dengan istilah apa? Orang yang adabnya bagus dan semisalnya. Maka itu perhatikan di sini bahwasanya kesalahan mereka muhaddisin, salafiyin dan ahlus sunnah ini enggak sebanding sedikit pun dengan
kesalahannya mubtadi'ah. Fakaunuhu dhamirhu kembali kepada Syekh Jamil. Maka beradaan beliau Syekh Jamil Rahman salah seorang sunni huwa ahabbu ilaina. Ini lebih kita cintai ya kan daripada keberadaan dia ini ayyakuna mujarrada muslimin. Nah, jadi keberadaan beliau Syekh Jamil sehingga saya sangat marah ketika beliau terbunuh. Sangat sedih hatiku ketika beliau dibunuh. Ini ya kan? Kenapa? Karena keberadaan dia sebagai seorang sunni salafi ini lebih kucintai daripada keberadaan dia sebagai seorang muslim seperti kaum muslimin secara umum. Umum di sini. Sehingga pembelaan beliau sehingga sampai ditulis seperti ini. Nah, pembelaan beliau terhadap Syekh Jamil ini sampai bentuk tulisan, bentuk penjelasan, ya kan? Ini semuanya demi apa? Demi pembelaan terhadap al-haq wa alul haq. Pembelaan kebenaran dan ahlul, orang yang memiliki kebenaran. As-soalul asyir. Pertanyaan yang ke-10. Ba'da qiyamil wahda, yakni wahdatul ahzab. Setelah berdirinya persatuan ahzab yang macam-macam, persatuan beberapa partai. Bisa satu ayam, yakni setelah berdirinya persatuan wahda, persatuan antara semua partai yang ada di Yaman, baik partai Istiraki, kafir atau partai Islam menurut mereka. Adanya persatuan setelah itu 3 hari kemudian wafaqa a'dha'ul hizb al-Istiraki al-Yamani fi majlisin nawab wa sawwatu ala qararin nidda tajnidil mar'ah. Jadi setelah adanya persatuan tadi 3 hari kemudian a'dha' ini apa? Anggota-anggota partai Istiraki. Partai Istiraki partai sosial, partai apa? Partai sosialisme, komunis. Al-Yamani yang dari Yaman. Mereka para anggota partai ini memiliki suatu muafaqah, persetujuan. Yakni dalam majelis nawab. Majelis nawab adalah majelis perwakilan. Wakil rakyat. Majelis parlemen, wakil rakyat. Dan mereka memberikan suara. Wasawwatu. Mereka memberikan suara atas ketetapan adanya apa? Perlawanan, melawan ketetapan perempuan dijadikan tentara. Artinya, di sana ada penolakan dari majelis rakyat, majelis perwakilan, bahwasanya tidak dibolehkan adanya apa? Perempuan dijadikan tentara. Tajnidul mar'ah. Ala qararin didana tajnidul mar'ah. Bainama fi hadil ayyam sawwatu ala qararin yajibu fihi an tujadnatal al-mar'atu. Nah. Ternyata setelah itu hari-hari ini mereka memberikan suara. Nah, suara apa? Suara untuk ketetapan wajib adanya apa? Perempuan ditentarakan. Dijadikan apa? Termasuk anggota militer. Fama illatu dzalik. Apa sebabnya seperti itu? Ya kan? Apa sebabnya? Dulunya enggak boleh. Ya kan? Perempuan mau menjadi anggota militer enggak boleh. Sekarang perempuan apa? Wajib harus di antara mereka termasuk dari anggota militer. Nah. Jadi sebelumnya enggak boleh. Tiba-tiba sekarang mereka memiliki keputusan wajib antuzannadal mar'atu. Perempuan dijadikan apa? Tentara. Al-jawab, maka jawabannya wa amrun siyasiyun. Perubahan-perubahan yang seperti itu sebelumnya enggak boleh kemudian sekarang boleh, dan perkara politik. Perkara politik. Yuriduna ay yaksibu ridha sya'ab. Perkara politik ini mereka menginginkan untuk mendapatkan ridhonya rakyat, ridhonya masyarakat. Nah, dengan cara ini. Bihada dengan cara tadi. Wa annahum la yuriduna mukhalafatal Islam wa tahtimal Islam. Sesungguhnya mereka tidak menginginkan menyelisih Islam dan tidak menginginkan apa? Menghantam Islam.
Wal an yaruna anfusahum qad tamakkanu ba'da tamakkun. Jadi awalnya kenapa enggak boleh perempuan dijadikan tentara, jadikan anggota militer? Biar masyarakat ridho, senang. Karena melihat kondisi nampaknya kok banyak enggak senang, maka dibikin enggak boleh. Setelah mereka punya kemampuan, kekuasaan dan semisalnya, mulai berubah. Jadi pertama, mereka itu punya pandangan biar enggak terlihat menyelisih Islam, biar enggak terlihat menghantam Islam. Nah sekarang dan sekarang yarawna anfusahum, mereka punya pandangan pada diri mereka sudah memiliki kekuasaan atau sebagian kekuatan. Walau annahum tamakkanu la ra'aitahum minhum aswa'a wa aswa'a. Dan seandainya mereka itu memiliki benar-benar kekuatan, sungguh kalian akan melihat dari mereka itu lebih buruk dan lebih buruk. Mafhum situ? Jadi, ringkasnya, politik itu buruk, jahat. Sekarang perkara ini mungkin dikatakan nggak boleh. Nah, nanti jarak berapa lama kemudian dirubah. Kenapa? Karena mereka melihat situasi. Situasinya kayak apa? Dan itulah orang yang modelnya model siasi. Model siasi ini adalah mutalawin. Warna-warni. Dan para dai pun kalau memang para dai ini modelnya model otak siasi, otak politik, ya seperti itu. Melihat situasi yang ada di hadapannya. Delok piye wong-wong ketoke. Kemana arahnya? Ada berapa kira-kira yang sudah mulai bisa digeser. Nah, kalau sudah punya kemampuan, diledakkan. Diledakkan pemikirannya. Nah, digelar, dilempar. Setelah itu manusia pecah menjadi beberapa golongan. Nah, dengan demikian dia punya keuntungan. Nah, itu kenapa? Karena sudah memang otaknya otak politik. Dan politik yang dikatakan politik apa? Politik jahat. Walakinal wajib ala khutabatil masajid wa ala du'at ila Allah ayyutu hadzal amra qistahu. Apa maknanya ini? Apa maknanya Pak Muksin? Keliru. Jadi, yang wajib atas para juru khutbah di masjid dan para dai kepada Allah harus memberikan bantahan terhadap permasalahan ini sesuai dengan kebutuhannya, bagiannya. Artinya, para khutbah, para duat harus benar-benar bicara lantang membantah kejahatan mereka dan membongkar kebusukan mereka di pertengahan kaum muslimin. Ini yang diinginkan. Jadi para juru khutbah di masjid, para dai yang memiliki mungkin komunitas masyarakat yang mereka mendengarkan suaranya para duat tadi, harus berbicara tentang kejahatan mereka, tentang keburukan mereka, dibongkar. Nah, yuk tuh hadal amra qistahu. Nah, qist di sini maksudnya bagian. Artinya mereka harus diberi bagian untuk diberikan kritikan dan bantahan dan celaan, keburukannya dibongkar. Ini dimaukan oleh beliau, saya mau dengan model kejahatan para politik tadi. Ya kan? Dulunya punya ketetapan bahwasanya perempuan nggak boleh dijadikan anggota militer. Nah, setelah itu baru punya kekuatan dan semisalnya, nah, undang-undang dirubah melalui majelis perwakilan rakyat. Dibolehkan, bahkan wajib perempuan harus dijadikan satu di antara anggota militer. Seperti negeri kita ini. Berapa banyak gagasan supaya diberikan keputusan, diizinkannya beberapa kelompok sesat diberikan legalitas. Ya toh? Dulunya nggak boleh. Akhirnya apa? Nah, dari pihak tertentu ada yang ngotot. Usul, nanti sekiranya kok sudah punya kemampuan, nah, bolehnya seorang itu memiliki mungkin partai komunis, ya diizinkan, diberikan legalitas partai komunis.
Seperti diantaranya apa? Banyak sekali orang yang mengusulkan supaya apa? Supaya bolehnya pernikahan antara wanita dengan wanita. Apa istilahnya itu? Apa? LGBT, LGBT gitu. LGBT. Nah, dan misalnya itu. Dan ini di negeri kita politik seperti itu adalah politik yang didengar oleh masyarakat, tahu. Jadi mereka para wakil rakyat, tinggal siapa yang di sekitar mereka dan siapa yang banyak. Nah, ini. Wakil rakyat ini demikian keadaannya. Kaum muslimin dijadikan apa? Jembatan, dijadikan tangga untuk naiknya mereka kepada kedudukan sebagai wakil rakyat. Dan kaum muslimin diperas untuk membayar pajak supaya untuk menggaji mereka wakil rakyat. Kaum muslimin nanti ditipu supaya mengakui undang-undang jahat yang mereka bikin. Jadi nomor satu penjahat adalah para orang-orang yang menduduki kedudukan sebagai wakil rakyat. Nah itu. Nah itu. Perhatikan. Tidak dari partai Islam, tidak partai non-Islam, semua partai ya seperti itu. Ujungnya apa? Duit. Kedudukan. Pajak terus dinaikkan, terus digagas, terus itu semuanya apa? Demi kepentingan orang-orang tertentu. Kaum muslimin dibikin alat untuk bagaimana bisa keluar uang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti musim jual suara, nah kaum muslimin dikasih breng, kasih ajian, kasih kaos, wes, semuanya apa? Bismillah. Lillahi ta'ala nyoblos. Nah, sampai yang bercadar dan semuanya, ya kan, berdoktor. Nah, seperti itu. Maka itu orang-orang seperti ini harus diberi bagiannya. Bagian apa? Bagian untuk dibongkar kejahatannya. Jadi, kata beliau, walakinnal wajib, dan akan tapi yang wajib atas para khutbah masajid, para duat ilallah, untuk memberikan perkara ini bagiannya dalam kritikan, dalam bantahan, dalam pembeberan tentang kejahatan-kejahatan yang mereka sebarkan melalui kekuasaan. Fa inna yu'tabaru hatkan li a'radil yamaniyin wa li a'radil muslimin. Sungguh. Nah, hal tersebut adalah termasuk sebagai hatkan. Hatkan apa? Perusakan terhadap kehormatan orang-orang Yaman dan kehormatan kaum muslimin. Maka harus dibeberkan. Ya kan? Para wanita dijadikan anggota militer. Ini memalukan. Memalukan kehormatan orang-orang Yaman. Memalukan apa? Kehormatannya kaum muslimin. Nah, itu sekedar apa? Sekedar perempuan dijadikan apa? Anggota militer. Terus bagaimana kalau sekarang seperti di Indonesia? Betapa banyak gagasan dengan gagasan, semuanya apa? Disetujui melalui majelis perwakilan rakyat. Terus piye tantangan ini piye bentuke? Ning jenggoten ning biyen ora muspil tantangan kaya ngono terus piye? Tantangan mek merem ngene. Ayo mbah wis mbah metu tantangan wae ora iki. Tantangan ngene. Mbah metu gambar cacing mbah apa pokoke yang penting esek-esek. Ayo. Ya toh? Terus bagaimana? Ya katanya. Kalau kita enggak masuk ke sana karena semakin jelek. Dia yang masuk ke sana apa? Tantangan terhadap kejelekan. Terus piye dadine? Biadoken dhewe kono. Hah. Ayo terus sekian. Untalen terus sekian. Baik. As-soalul hadi asyar, pertanyaan yang ke-11. Bisa'nil musa'adat. In lam tujad jama'atun fal yajuz an yusa'ada haula'i ala ma fi min asy-syarr. Keterkaitannya dengan perkara bantuan dan tabaruat. Bantuan-bantuan, yakni berupa apa? Berupa perkara dunia, uang, sembako dan semisalnya. Jika enggak ada jamaah, jamaah yang benar maksudnya. Apakah dibolehkan mereka-mereka itu dibantu? Ya kan? Dengan keadaan yang pada mereka itu ada sisi keburukan. Alama fihim nasyar, yakni pada apa-apa yang pada mereka itu yakni keburukan.
pada yang dasarnya itu mereka ada keburukan, boleh nggak dibantu? Nggak ada jamaah yang baik. Nah, sekarang bantuan ini ada, dibawa kemana? Apakah mereka dibantu? Padahal telah terlihat mereka telah apa? Telah membumi hanguskan dakwah Ahlussunnah di Kunar. Membunuh tokoh-tokohnya. Terus bagaimana? Jawabannya, ara'annahum la yusa'adun. Aku punya pandangan bahwasanya mereka itu enggak perlu dibantu. Nah ini. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Di saat kita ini berupaya untuk konsis dengan sunnah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba apa? Harlah. Hari ulang tahun NKRI ke-70 berapa? 2 atau 3? Nah, muncul apa? Muncul solidaritas apa? Pojok sana. Lah yo ngono dibantu piye? Nelantarkan. Nah. Muncul merah putih di sana diam di depan rumah. Gak ono wong ngero, gak ono apa sapa nek nonton nek kono ser gedang-gedang ser rumbu-rumbu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nek kono lillahi ta'ala. Nek kono lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kabeh. Lillahi ta'ala. Pokoknya bismillah ta'ala. Berkibar sang apa? Sang saka merah putih. Bismillah. Enggak, sus. Ini dadar. Waktu bikin sekolah ini. Oleh nggawa sampai Masya Allah. Bayi yang baru lahir itu loh, nggawane nyang biasanya. Tapi itu enggak pisaran biar kok. Sampai kena angin, ngelipat saya tidak oleh. Ya ngono carane wong Islam. Nah, bayangkan. Jadi pengagungan terhadap selain Allah SWT adalah lebih mengagungkan daripada mengagungkan masjid. Masjid yang harus diagungkan, diremehkan, dihinakan. Perkara batil diagungkan seagung-agungnya sampai banjir. Banjir pas dhuwur-irung lho, gak sampekan. Banjir pas kini saya bisa bernapas, banjir pas kini. Mati di situ. Megap-megap di situ. Tengok. Itu megap-megap. Nah. Jadi hal seperti itu maka enggak perlu dibantu. Tentang kejahatan mereka. Jadi hizbiyin. Li'annahum law tamakkanu wa aqamu daulatan fasatakunu daulatan kuburiyatan. Nah. Kenapa enggak perlu dibantu? Karena mereka seandainya punya kekuatan, punya kemampuan dan menegakkan negara, akan ada negara kuburia. Apa negara kuburia? Negara yang di situ akan menggandrungkan kuburan. Ya? Ayo. Terus lagi, ya kan? Sekarang banyak orang yang sekarang yang mengusung apa? Mengusung para pak yai menjadi apa? Menjadi calon wakil rakyat dan calon presiden. Terus apa ini? Apa yang digedekno? Wisata religi berupa apa? Nah, memperbanyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan, diagungkan, melebihi keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bang ngono apa digedekno apa nih? Nah, kalau itu Mbah Piranda. Nah, kok polno sak karepmu kok ngebut gaspol. Wes, anjuk didelok engko tontok. Nah, mari ku apa? Disiram kocan. Ngerti kocan? Siram koboan niku iku. Ora niku. Nah. Gak gelem lawan gaspol, terus, pol, gas, puput. Baik. Wa kamu daulatan kalau mampu mereka menegakkan daulah, akan ada daulah kuburia. Wa daulah Amerikia, atau daulah Rusia. Yaitu. Nah, bukti sebagaimana yang telah terbukti, saya mobil ngomong bukan sembarangan ngomong. Siapa yang sekarang berdiri di Afghanistan? Hah? Siapa? George Bush sama konco sampai sekarang, Mbah Trump ini tetap eksis di sana. Iya toh? Mbah Trump. Jadi apa yang beliau ceritakan ini bukan sembarangan cerita, terbukti. Ini prediksi yang benar. Siasat yang benar. Apa namanya?
Fikul waqi' yang pasti. Di negara Amerika, negara Rusia. Wa yumkin an yustakhlas minhum al-mustaqimun, dan mungkin juga akan dibersihkan dari mereka orang-orang yang dianggapnya sekiranya mustaqim. Kalau tidak mustaqim, singkir. Yustakhlas minhum al-mustaqimun. Wa yumkin an yustakhlas minhum mustaqim. Ini salah tadi, salah maknaan. Mungkin juga dipilih kalau bisa para mustaqimun dan dibantu. Kalau memang ini. Wa yumkin istakhlas minhum al-mustaqimun wa yusa'adun. Jadi mungkin kalau memang di sana ada yang baik, ya bisa enggak apa dibantu. Nah, tadi menganakannya yang pertama tadi keliru. Maksudnya di sini adalah kalau memang di sana ada yang baik, orang-orang yang memang masih terjun dengan dalam dakwah yang mungkin terlihat baik, ya enggak apa dibantu. Tapi para penjahat tadi jangan. Kenapa? Karena ujungnya nanti negara yang ditegakkan kalau punya kemampuan paling negara kuburia, negara Amerika, negara Rusia komunis. Dan memang benar fakta yang beliau prediksi seperti itu. Baik, soal tsani asyar. Soal tsani asyar ke-12. Kunta qabla ayyamin tusi. Man arada ayyan yastansihaka fi al-jihad. Ayyadhaba inda al-matiyar aw jamil rahman. Fal kanat al-akhbar allati tablughuka ghairul akhbar atau ghairul akhbar as-sahihah. Kamu dulu, ya kan, sebelum ini memberikan nasihat, berikan wasiat bagi siapa orang yang meminta nasihat pada dirimu dalam salat jihad, supaya pergi ke Hikmatiyar atau pergi ke Syekh Jamil. Artinya sebelum ini kamu berikan nasihat atau wasiat terhadap orang yang minta nasihat darimu, dari Syekh Mukbil dalam salat jihad. Beliau Syekh Mukbil memberikan wasiat atau memberikan nasihat supaya pergi ke Hikmatiyar atau ke Syekh Jamil. Nah, apakah dulu berita-berita tentang perkara ini belum sampai kepada kamu atau sampainya itu selain berita yang benar? Nah, artinya berita itu enggak sesuai dengan yang adanya sampai ke Mukbil tersebut. Wal jawab amma Hikmatiyar faqad balagani annahu idza su'ila 'anil aqidah yujibu bi madhabi as-salaf. Idza kana indal Arab. Lakin idza kana indal Afghan yurawihu. Nah, ini politik. Jawabannya ada Hikmatiyar, sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya sampai beritanya. Bahwasanya ketika dia ditanya tentang akidah, dia menjawab dengan mazhabnya salaf. Ini ketika ketemu sama orang Arab. Tapi ketika menjawab tadi di sisi orang-orang Afgan, yurawi, artinya apa? Ucul. Jawabannya liyo, jawabannya lain. Jadi kalau menjawab di sisi orang-orang Arab dalam masalah akidah, jawabannya sesuai dengan akidah salaf, Ahlus Sunnah. Tapi ketika sama orang Afgan, jawabannya lain. Yurawi. Jadi beda. Jawabannya sesuai dengan apa? Dengan siapa yang bertanya sesuai dengan keadaan. Fattadha al-an annahu inqalaba ala aqibaihi. Sekarang telah gamblang bahwasanya dia sekarang telah apa? Telah terbalik. Inqalaba ala aqibaihi terbalik. Yang dulunya nampakkan baik sekarang sudah kelihatan. Wala adzkur annani qultu yadhabu inda Hikmatiyar. Akan tapi saya tidak ingat kalau saya pernah ngomong memberikan nasihat kepada siapa yang minta nasihat kepada saya tentang salat jihad, saya supaya pergi ke Hikmatiyar, saya enggak ingat. Katanya beliau, saya enggak ingat. Lakin aqul inda Jamil Rahman. Akan tapi yang pernah aku katakan ketika ada orang yang minta nasihat pergi jihad, ku nasihatkan supaya dia pergi ke Syekh Jamil Rahman. Au inda Usama, atau pergi ke Usama. Sampai Latin. Falam araftu al-hizbiyya inda Usama lam ursid ilaihi wallahu musannan. Tatkala aku mengetahui adanya hizbiyah yang ada pada Usama bin Laden, udah enggak pernah lagi aku memberikan apa? Bimbingan ataupun arahan terhadap Usama. Nah, artinya pernah sama untuk memberikan arahan supaya kalau pergi jihad sana pergi ke
Usama bin Laden yang ada di Pakistan. Nah, setelah dia tahu, setelah beliau tahu bahwa Usama memiliki pemikiran hizbiyah, enggak pernah lagi memberikan arahan terhadap orang mau pergi ke jihad untuk pergi ke Usama. Mafhum insyaallah. Jadi disitulah permasalahan yang terkait dengan kabar yang ada di Afghanistan. As-soalus salis asyar, soal yang ke-13, kaifa nastati'u an nukawwina hukumatan islamiyatan idalam nurid al-karasi wa natruk hal suyu'iyin. Pertanyaan ke-13, bagaimana kita bisa membentuk pemerintahan Islam jika kita tidak menginginkan kursi dan kita biarkan kursi tadi untuk komunis-komunis. Jadi bagaimana kita akan membentuk pemerintahan Islam sementara kita tidak menginginkan kursi, enggak mau kedudukan, dan kita berikan kursi tadi kepada para komunis? Piye ngedekno negara Islam? Nah, jawabannya idza kana al-karasi tuhakkimul kitab was sunnah fadzaka. Nah itu. Jawabannya apabila memang kursi-kursi itu, maksudnya apa? Orang-orang yang duduk di kursi parlemen. Kalau memang menegakkan hukum, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ya itu enggak apa-apa kursi, kita cari ke sana. Amma an nadkhula fil manasib ala ansafi hululin fahadha la yajuz. Adapun kita masuk ke dalam manasib kedudukan-kedudukan, kita masuk dalam kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan ala ansafi hululin fahadha la yajuz. Yakni masuk dalam suatu jabatan tapi di atas apa? Di atas rincian-rincian yang terjadi dalam meja parlemen ataupun kursi parlemen. Bagaimana di sana merinci suatu permasalahan, bagaimana di sana itu membentangkan suatu permasalahan. Caranya kayak apa? Kalau cara-cara yang seperti yang sekarang berlaku, maka enggak boleh. Kenapa? Karena nanti di sana ketika kalimat itu benar, anggotanya cuma sedikit, enggak laku. Ketika sama antara benar dan yang batil, apa jadinya apa? Voting. Ini adalah tidak dibenarkan. Fa naghuddu tarf wa narhabu bidemokratiyah. Itu namanya ala ansafi hululin. Yakni kita pejamkan mata dan kita sambut dengan demokrasi. Wahtiramur ra'i war ra'i al-akhir, dan pendapat ini dan pendapat yang lain saling dihormati. Pendapat yang batil dengan yang hak semuanya saling menghormati. Ini enggak benar. Wal qawanin al-wada'iyyah anak di pihak idza kunna qudatan. Dan juga di sana undang-undang bikinan manusia. Kita bikin untuk membuat suatu keputusan jika kami menjadi para hakim. Fahadha la yajuz. Ini enggak boleh. Inilah yang dimaksud bahwasanya kita enggak butuh kursi. Kita enggak rebutan kursi. Kenapa? Karena kursi yang kita duduki nanti di sana apa? Akan kita gunakan untuk memejamkan mata dan menyambut demokrasi dan memberikan kehormatan, kemuliaan pendapat dengan pendapat yang lain walaupun berbenturan, dan undang-undang yang bikinan manusia itu kita bikin untuk memutuskan suatu keputusan. Dan ini tidak boleh. Mohon di sini. Nah. Amma idza kunna nahkumu bil kitab was sunnah wa numakkanu fadzaka. Adapun apabila kita berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, wa numakkanu, dan kita diberikan apa? Tamkin. yakni apa? Kekuasaan untuk hal tersebut, ya iya. Diberikan apa? Kesempatan. Iya, enggak masalah kursi. Amma yutlaba minna an nahkuma bil qawanin wada'iyah, wallahu azza wa jalla yaqul, apa hukmal jaliyati yabgun. Adapun kita diminta dari kita supaya kita ini berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, maka Allah azza wa jalla berfirman, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Ini adalah istifham al-inkari, taubih. Pertanyaan yang sifatnya adalah celaan. Apakah kalian mencari hukum jahiliyah? Faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik daripada Allah tentang hukumnya? Enggak ada.
Nah, enggak ada. Faman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik daripada Allah tentang hukumnya? Enggak ada. Ya kan? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar. Jadi, bagi kaum yang memiliki keyakinan yang benar, tentunya enggak akan memberikan jawaban bahwasanya ada hukum dari selain Allah yang lebih baik. Enggak ada. Wa yaqul wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan juga Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang yang kafir. Jadi dengan demikian kita enggak perlu rebutan kedudukan dalam meja parlemen ataupun kursi parlemen. Nah, disinilah yang diinginkan bahwasanya kita enggak butuh kursi. Jadi ringkesnya Ahlus Sunnah ini menjaga diri, menjaga dakwanya, jangan dakwanya dirusak dengan kedudukan yang seperti tadi. Adapun permintaan kepada mereka, kita minta supaya mereka lurus, supaya mereka itu tidak semakin brutal dalam kejahatan mereka, tetap kita minta. Tapi kalau kita masuk ke sana dengan kondisi seperti itu, jangan, nggak perlu, nggak ada gunanya. Orang yang dulunya baik menjadi buruk. Yang dia berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah nggak akan laku ketika apa? Suaranya sedikit. Nah, ketika sama di voting. Terus bagaimana? Dari sana dihinakan Al-Quran dan Sunnah. Dianggapnya sama dengan pendapatnya orang. Sama saja. Ihtiramu ra'i wa ra'yi al-akhar. Penghormatan terhadap suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Ini enggak peduli pendapat ini berbenturan dengan Al-Quran atau sama, ini semuanya apa? Dihormati. Gagasan kufur dan gagasan Islam itu sama-sama punya kedudukan yang sama-sama gagasan. Enggak boleh kemudian dimentakan. Nah, dari sinilah yang dikatakan enggak boleh, kita enggak perlu masuk ke Al-Karosi tadi, ke kursi-kursi perwakilan rakyat. Baik. As-soalur rabi' al-asar, pertanyaan yang ke-14. Halil wajib alal ulama alladzina hum al-ikhwan pada hadal hadis al-alim ayatrukul ikhwan yatajjiu ila al-islam as-sahih al-mutamassal bil kitab was sunnah. Apakah yang wajib atas para ulama yang mereka bersama ikhwan kaum muslimin setelah kejadian yang menyedihkan yang perih ini? Kejadian apa? Pembunuhan terhadap Syekh Jamil. Ya kan? Pembekuan terhadap dakwah dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kejadian dikatakan al-hadis al-alim, kejadian yang sangat pedih ini. Kewajibannya bagaimana yang mereka dulu bersama ikhwan muslimin? Apakah mereka itu meninggalkan ikhwan dan mengarah kepada Islam yang benar, yang diterapkan dengannya Al-Quran dan Sunnah? Al-jawab, qultu hadza mundu zaman indama alaftu al-makhraj minal fitnah. Jawabannya, saya telah katakan perkara ini sejak dulu. Tatkala aku menulis sebuah tulisan namanya Al-Makhraj minal Fitnah. Wa arafna khida'al ikhwanul muslimin, dan telah kami tahu bagaimana tipu dayanya ikhwanul muslimin. Inna yajibu ala ulama'ihim ayatakhallau anhum. Sungguh dengan pengetahuan yang telah dilewati oleh Syekh Mukbil bahwasanya para ikhwan muslim, para penipu, maka wajib ulama-ulama mereka itu meninggalkan mereka. Jadi orang yang punya ilmu yang masih bersama mereka itu mbok yo lunga, mbok yo pergi. Mahfum? Nah, pergi. Wa lam yatakhalla anhum fa huwa minhum, maka barang siapa di antara para orang-orang yang punya ilmu di kalangan mereka kok enggak meninggalkan mereka, ya termasuk mereka. Golongan mereka. Pada hadil umur wa wuduhiha, setelah perkara-perkara ini dan setelah gamblangnya perkara ini. Ya kan? Fadakwatuhum mabniyatun ala talbis, maka dakwanya ikhwan muslimin dibangun di atas pengkaburan. Wa hunaka masalih, dan juga di sana tidak ada murni ikhlas karena Allah tapi kemaslahatan dunia. Jadi di sana itu bukan kemudian di sana itu ingin benar-benar memperjuangkan Islam dari lubuk hati yang ikhlas di atas sunnah, tidak, tapi karena apa? Karena demi mendapatkan masalah kepentingan-kepentingan dunia, masalah-masalah dunia. Fala alim hadza. Man yajma' lahu al-jam' al-kabir mimman yusabbitu lahu hatta yakuna fi majlisin nawab. Nah,
Fal-alim, maka seorang alim yang seperti ini, dan termasuk ya man yajma'u lahu al-jama'. Man lam yajma' man yajma'u lahu al-jam'ul al-kabir. Artinya apa? Dikerumuni, didukung oleh banyak manusia. Dari orang-orang yang memberikan suara bagi dia, sampai dia akhirnya bisa menduduki kedudukan di majelis perwakilan. Jadi di antara mereka itu ada yang punya ilmu, kemudian didukung oleh masyarakatnya dan pendukungnya, kemudian sampailah dia naik ke kursi perwakilan rakyat. Bahaya masalah itu masalah, maka pada hakikatnya ini cuma masalah apa? Kepentingan masalah dunia. Yang mungkin doktor dalam akidah, mungkin doktor dalam syariat, dan yang semisalnya. Ini adalah termasuk orang yang alim, punya ilmu. Tapi itu semuanya apa? Enggak berguna bagi dirinya. Cuma apa kepentingannya? Dunia. Dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang mengikuti dia, cuma apa? Mengantarkan diri kepada perkara kemaslahatan dunia. Walaysa masalah din, dan bukan masalah agama. Maka kalau itu perhatikan. Orang yang punya ilmu di antara mereka, ya kan? Kalau enggak mau keluar, ya sudah, berarti termasuk dari kalangan mereka yang sesat. Kalau mau, ya supaya keluar. Ini semuanya ikhwan nasihatnya dari seorang alim. Sahmubul rahimahullah ta'ala yang telah menghabiskan waktunya, menghibahkan dirinya dalam dakwah kepada Allah sehingga mendapatkan celaan, mendapatkan ujian, mendapatkan macam-macam cobaan yang sangat banyak. Karena telah menghibahkan dirinya demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli dirinya dicelah, tak peduli dirinya dicerca. Ini semuanya adalah karena dirinya sudah dikorbankan untuk dakwah. Maka kalau itu perhatikan, seorang dai maka harus niatnya itu memang telah mengorbankan dirinya demi dakwah. Bicara benar, celaan yang harus diterima itu pasti. Enggak mungkin salah lepas. Soal khams asar, pertanyaan ke-15, halil ladzi yusajjalu fil hizb al-ishtiraki yakunu kafiran. Halil ladzi, apakah yang dia itu yusajjil apa? Mendaftarkan dirinya, mencatatkan dirinya dalam partai komunis sosialisme. Apakah kafir? Orang yang dia itu mencatatkan dirinya masuk dalam satu di antara apa? Anggota partai komunis, istiraki, sosialisme. Apakah kafir? Jawab, idza kana ya'taqidu mabadi al-hizb al-ishtiraki fa huwa kafir. Yang mencatatkan dirinya satu di antara anggota partai tersebut, partai komunis, jika dia meyakini mabadi, dasaran-dasaran partai komunis, maka dia kafir. Wa idza kana yajhalu, maka dan apabila dia ini bodoh, bahwa dolun adallu min himari ahlihi, maka dia telah sesat lebih sesat daripada keledai piaraannya. Dheweke duwe keledai, diengon dheweke dhewe, dia lebih bodoh daripada keledai ini apabila dia ini enggak tahu tapi ikut dalam rombongan partai komunis. Mahfum? Nah itu. Lebih bodoh daripada apa? Lebih bodoh daripada ingonane yaitu berupa keledai. Lebih bodoh daripada wedusi. Ini maksudnya bukan ada keledai di kene ya. Iku luwih bodoh daripada wedusi dhewe. Keledai ahli, min himari ahli, jadi himar apa? Himar itu ada dua. Keledai itu ada dua, keledai yang liar dan keledai jinak. Keledai jinak yang dia piara, dan dia lebih bodoh daripada keledainya ketika dia mencatatkan dirinya sebagai satu di antara anggota partai komunis. Nah, tapi kalau meyakini, lebih-lebih lagi bahkan dia kafir. Nah itu. Demikian juga demokrasi ini. Kalau orang itu mengetahui mengiman tentang demokrasi, ya kafir saja, sama saja kafir. Sapa wonge? Dek sapa wae? Dek dokter enggak dokter yang mengimani kafir. Tapi kalau enggak mengimani tapi termasuk rombongane, ya iku mau padha bae, lebih bodoh daripada wedusi dhewe. Apa? Dek dokter enggak dokter, dek apa wae ya lebih bodoh daripada kambingnya sendiri. Maka kita katakan apa? Kodok kotor, dokter, LC langsung cair. Nah, itu. Ya kan? Ceramah 1,5 jam, pulang membawa langsung cair.
Nah itu. Ya toh? Langsung cair. Nah, itu. Baik. Istrinya juga ketika pulang suaminya cair juga mukanya, berseri-seri langsung cair juga. Bukan kok merengut, tengok sama luru ngamuk-ngamuk. Ya, tunggu duit yo, seneng ae. Tengok sama berapa yo wis enggak apa-apa. Orang dino ramulan yang penting langsung cair. Nah. Baik. Soal asar, pertanyaan yang ke-16, idza tarakal ikhwan wal muslimun atahazzuba ila jama'atihim wa taqdisa masayikhihim wa tiqada alla nansur al-islam illa an tariqihim wa raj'u ila kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyun sara al-islamu min ayyi tariqin kana muwafiqan li syari'illah hal satatubu minhum. Wih, pertanyaan yang ngeri lagi. Apabila ikhwan muslimin meninggalkan tahzub. Nah, artinya apabila ikhwan muslimin itu menanggalkan tahzub mereka. Dia enggak tahzub meneh, enggak berpartai meneh. Dan meninggalkan apa? Meninggalkan mengkultuskan masyayikh mereka. Masyayikh mereka enggak dikultuskan lagi. Nah, dan meyakini bahwasanya Islam itu enggak akan terbantu, tertolong kecuali melalui wa itaqad Allah nansura Islam illa min antarjan wa an la nansura al-islam illa an tariqim, dan juga mereka itu meninggalkan, enggak meyakini lagi bahwasanya Islam itu kami enggak akan menolong Islam kecuali dengan jalan mereka. Artinya apa? Mereka itu enggak lagi mengkultuskan manhajnya mereka. Enggak punya lagi keyakinan bahwasanya thariqah kami lah thariqah yang paling hebat. Sindabat membela Islam dan tegak Islam dengan thariqah kami. Enggak lagi ngomong seperti itu. Enggak meyakini itu. Dan mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu mempunyai keyakinan bahwasanya Islam itu tertolong melalui jalan apa saja. Jalan ini sapa wae yang penting mencocoki syariat Allah. Apakah kau akan taubat dari mereka? Enggak lagi nyela mereka? Paham toh? Nah, jawabannya na'am. Iya. Terus aku gak ngomong lagi, wis gak pernah aku cerita tentang mereka. Paham itu? Iya katanya. Naam. Saya. Awuddu hada. Wadda ya waddu. Awaddu hada. Iya, saya benar-benar kepingin ini. Wa tamanna, dan aku mengangan-angan ayyakunal amr kulluhu kadzalika. Dan aku angan-angan apa namanya tamanna itu? Angan-angankan supaya urusaniku semuanya kayak seperti itu. Mereka itu kembali kepada pembela terhadap Islam. Islam itu tertolong dari golongan siapapun yang penting mencocoki syariat Allah. Bukan golongan yang dikultuskan. Nah, itu yang saya inginkan. Baik. Wasulta lahum idza sa'ati sulta. Enggak masalah. Sulta, kekuasaan biar mereka yang megang. Kalau memang kekuasaan harus datang. Kita enggak rebutan kekuasaan. Pak ya wis, sementing kowe tobat kok ngene. Keyakinan yang batil iki mau. Pekan. Nah, kok duduki kedudukan itu. Wa ana ajlisu wa allimu. Dan aku cuma duduk nek kene wae ngajar. Saya enggak ingin rebutan kursi. Wa ad'u ila kitabillah, dan aku berdakwah kepada Allah. Wa sunnah Rasulullah dan sunnah Rasulullah walau akunu khadiman fala yadurru. Taruhlah aku sebagai pembantu enggak apa-apa. Nah, wes walaupun saya jadi pembantu pun enggak masalah. Yang penting kalian tadi yang ingin kursi tadi benar-benar konsis dengan kebenaran. Ya kan? Fala yadurru bihamdillah wa hadzal ladzi natamanna. Itu enggak membahayakan kalau saya ini menjadi pembantu pun enggak masalah, enggak membahayakan dengan segala pujian yang milik Allah, dan inilah yang saya angan-angankan. Jadi beliau enggak ingin rebutan kursi, rebutan supaya orang itu baik. Nah, tapi jangan kemudian ta'assub dengan semau-maunya dengan thariqah batil pun ditempuh, jangan. Mahfum? Ini yang kita inginkan. Demikian juga ya, kita berkawan dengan orang itu bukan seperti kita enggak ingin ngerebutan santri yang ada sama kawan kita, enggak. Kemudian oyok-oyok santri, saling pengaruh-pengaruh, enggak. Yang penting kalian baik, selesai. Kita dukung.
Paham toh? Kita enggak ada kedudukan. Ora oyok-oyokan santri. Ayo bola aku ta bola kono. Enggak. Nah. Semuanya mau ingin baik. Baik. As-sabi asar pertanyaan ke-17, hal hunaka farqun baina intiqadika alal ikhwan wa tajammu wa intiqadi ghairika minal salafiyin. Pertanyaan yang ke-17, apakah di sana ada perbedaan antara kritikan kamu terhadap ikhwan muslimin dan terhadap tajammu partai persatuan dan antara kritikan kamu terhadap orang lain dari para salafiyin? Wanti goirika dan kritikan apa? Dan kritikan orang lain terhadap apa? Wanti kau goirika min salafiyin, artinya kritikan kamu terhadap ikhwan muslimin, terhadap partai apa? Persatuan. Apakah ada beda dengan kritikan selain kamu dari kalangan salafiyin? Artinya para salafiyin juga mengkritisi partai-partai tersebut, hizib-hizib tersebut. Apakah ada perbedaan antara kritikan kamu dan kritikan mereka? Nah, al-jawab ana qad dzuktu mararatahum fil Yaman. Jawabannya, saya ini telah merasakan betapa pahitnya kejahatan mereka di Yaman. Artinya Syekh Mukbil bicara sekeras apa yang beliau bicarakan, setegel bicara apa yang beliau tegel omongkan terhadap mereka itu mungkin dheweke dhewe sing ngrasakno larane nok Yaman. Paham? Paham enggak? Ayo. Beliau sendiri yang merasakan sakitnya, pedihnya, bagaimana kejahatannya kaum muslimin di Yaman terhadap beliau. Famudu bada'tu da'wata huna wa hum yuharibunani bitanfir wa bil ibtiat bisababihim anni. Semenjak aku mulai dakwah di sini, mereka sejak hari itulah mereka memerangi saya dengan cara apa? Tanfir. Medeni wong. Wong-wong dibedhekno nang aku. Paham? Orang-orang ditakutkan kepada saya. Dijauhkan dari saya. Pemuda-pemuda mereka dijauhkan dari saya. Fa bisababi hadza wa hadza wa ma'rifatu ma hum alaihi aw wa ma'rifatu ma hum alaihi minal aqidah atahamalu alaihim aksar. Dengan sebab ini dan juga di atas pengetahuan apa yang aku ketahui tentang mereka itu, dasarnya apa tentang akidah, sehingga aku benar-benar memiliki apa? Ucapan sentimen tahamul, aku benar-benar jengkel terhadap mereka. Benar-benar aku jengkel terhadap mereka lebih banyak daripada yang lain. Nah, gitu. Paham toh? Jadi atahamalnya benar-benar aku jengkel benar terhadap mereka. Sebab apa? Beliau dakwah baik-baik dakwah, malah apa? Para pemudanya dan masyarakatnya apa? Ditakut-takutkan dari beliau Syekh Mukbil. Sebagaimana yang ada di tempat kita ini. Ya kan? Dari RT ke RT, dari endas ke endas, semuanya apa? Semuanya apa? Menakut-nakutan orang-orang takut terhadap kita. Antum tanya dari sana, dari sana. Surabaya ngulon Pantura kene. Nanti penelamongan, bah aja mati ki kok di mbah dijak nandi ngono. Nek kono yang ngono kok, kono. Jawa Barat kono. Ngetan wat kono wat. Kono. Sing lewat daerah Jombang kono. Ngulon terus nganjuk, ngetan terus pas kono. Ya padha wae. Mau kemana? Mau melawan belajar kemana? Bermaksud wis ngilek liyane wae. Nah. Ayo, mafhum? Padha wae. Wat kono ini kok gitu nanti pengen ojo ketang kon rono. Nah. Seperti itu. Dengan sebab itulah beliau ini benar-benar atahammalu alaihim aktsar wa hum yatahammaluna fahum ya'rifuna anna alladhi aqulu haqqun, dan mereka itu wis paham. Saya mau ngomong ngono ku dhewe wis paham. Mengkone piye? Mereka itu tahu apa yang saya katakan itu benar. Kata sambil tahu, mereka tahu kalau saya omongan ini benar, sehingga mereka itu apa walaupun diomongi pun ya wis blusur ngono wae wis. Enggak perlu ribut di sini. Pancen dhewek ki ngono ya piye meneh. Paham toh?
Panci kita ini ngono. Ya. Jadi mereka itu tahu kalau saya boleh ngomong itu benar, sehingga mereka tahammal. Apa itu tahammal itu? Apa itu tahammal? Piye pada sang? Enggak berlalu. Ya orang yang ngono mereka itu diomongi dengan omongan pedas itu tahan. Menter mengkono piye sudah tahu memang omong sing itu bener. Tapi piye? Apa kagak deloki? Deloki ku angel. Nah, aku kantuk anggota aku. Repot. Nah iku. Melekku ya bener tapi apa melek iku piye? Nah, kedudukan enggak sido. Nah. Kedudukan enggak jadi. Ya bener. Nah. Taib. Jadi mereka itu tahan. Apa yang beliau omongkan itu tahan. Tahu, dengar sambil ngomong gini, ngomong gitu wis pokoke wis kupinge tebel. Mendal. Masuk telinga kanan balik. Ora sampai Kak. Apa ora sampai kiri. Balik. Fidati marra zarana rajulun min Son'a. Wa kabirusin. Nah, pada satu saat dati marra. Nah, pernah. Ya kan? Pernah pada suatu waktu ada seorang ziarah kepada kami, ya ini orang dari Son'a. Wa huwa rajulul wa huwa kabirusin, ini wong tuwa, umure akeh. Fasirna nadhaku alal kalam alladhi aquluhu. Nah, wa yaqul hum ya'lamun anna hadzal kalam haqqun wa illa fama kanu yasbiruna ala hadzal kalam. Jadi pada suatu saat itu pernah ada orang Son'a datang, orang sudah tua. Fasirna nadhak. Akhirnya kami ketawa atas perkataan yang kukatakan. Terkait dengan apa? Komentarnya beliau terhadap Syekh Mukbil. Maka dia bilang, mereka itu tahu kalau kalam kamu ini benar. Nah, wa'illah kalau mereka nggak tahu, mereka nggak akan sabar atas perkataan ini. Artinya apa? Mereka itu tahu omonganmu itu benar. Kalau mereka itu nggak tahu itu benar, ya nggak akan sabar kok digebui wisan. Nah, maksudnya. Paham toh? Nah, itu. Kamu digebui. Kalau memang omongan itu nggak benar dari kamu tentang mereka itu, ya kan? Kamu akan digebui. Pemakan disebutnya ala hadal kalam. Karena mereka tahu bahwasanya kamu yang ngomong itu benar, akhirnya ya wis menang nah ya wis. Nah, paham? Nah, itu. Jadi omongan yang beliau saya omongkan itu tentang mereka itu benar, sehingga mereka itu akhirnya apa? Ya wis teko menang ngono wae piye meneh. Wong dheweke pancen dukung partai kon piye ya teko ngene wae ya wis. Demongi partai elek mau elek ya wis pancen wis piye pancen ngene iki ya. Iya pancen iya wis elek kaya apa ya wis pancen isane iki dhewek isane bisanya cuma ini. Nah, itu. Mafhum itu? Soal zaman asar, sami'na syaritan lis-Syekh Al-Albani hafizallah. Bi'anna salafiyin aw salafiyya al-jadida yuhaddiruna yahduna hadwal ikhwan. Fal salafiyul Yaman wa ikhwanul fikr wal manhaj. Fal salafiyul Yaman ikhwanul fikr wal manhaj am anna hunalika farqan syasi'an bainahum wa bainal ikhwan. Pertanyaan, aku mendengar kaset Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Bahwasanya salafin aw salafiyal jadida, bahwasanya salafin ataupun salafi model baru, mereka itu mengikuti jejaknya ikhwan muslimin, yahduna hadwal ikhwan. Langkahnya itu langkah ikhwan, salafi tapi langkah ikhwan. Paham toh? Nah, itu. Fal salafiyul Yaman ikhwanul fikr wal manhaj. Apakah salafi Yaman itu pemikirannya ikhwan dan manhajnya ikhwan, akidahnya salaf, ataukah di sana ada perbedaan yang luas antara mereka dan antara ikhwan muslimin? Nah, orangokno iki. Jadi ono apa model iku salafi apa? Salafi apa? Akidai tapi apa? Nah, dokarnya dokar ikhwan. Ini dokar no? Dokarku sadu. Sadu bahasanya wong Padang. Ya kan? Andong ae itu. Jadi akidahnya salafiyah asma wa sifat ar-rahmanu 'ala istawa ahlus sunnah wal jamaah. Tapi apa dokarnya dokar? Dokar apa? Dokar
ikhwan. Ya. Ini juga kita dikejutkan dengan apa? Dengan hakikat dakwah salafiyah, dokar apa dokar? Dokar apa? Dokar mobilisasi, dokar proklamir. Dokar PSBB, kelenger wong. Ayo. Baik. Jawabannya bal bainahum farqun, bahkan di antara mereka ada perbedaan. Illa anna sahabat Jum'iyah al-Hikmah ta'assaru bi da'wa Abdurrahman bin Abdul Khaliq. Nah, Salafi Yaman, apakah Salafi Yaman itu adalah pemikiran Ikhwan Muslimin, manhajnya juga Ikhwan Muslimin, atau kan ada perbedaan? Nah, sementara Syekh Nasir mengatakan Salafi sekarang ini Salafi baru, Salafi akidah dokarnya dokar Ikhwan. Nah, apakah Salafi Yaman seperti itu? Atau ada perbedaan yang luas antara mereka? Jawabnya apa? Ada perbedaan di sana. Nah, illa akan melainkan bahwasanya ashabul Jum'iyah al-Hikmah, al-Hakamah itu Jum'iyah al-Hikmah, mereka terpengaruh dengan dakwanya Abdurrahman bin Khaliq. Wa illa kalau enggak fa fihi farqun, ada perbedaan. Fasalafil Yaman yu'minuna bi asma'illahi wa sifatihi wa la yaqtahimuna fi katsirin minal mukhalafat asy-syar'iyyah wal musta'an. Nah, Salafi Yaman itu mereka beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tidak menjerumuskan diri mereka dalam kebanyakan perkara-perkara yang menyelisih terhadap syar'i wal musta'an. Jadi beda. Jadi Salafi Yaman itu bukan Salafi apa? Dokar ikhwan. Bukan gelinding ikhwan gitu, bukan geledekan ikhwan. Ya kan? Mahfum? Kan ada lagi jangan Salafi kok geledekane numpak geledekane ikhwan. Paham teman? Nah, semua sifat mumtaz. Geledekan siapa yang ditumpai? Geledekan ikhwan muslimin. Dokarnya ikhwan muslimin. Seperti kemarin kita dikejutkan dengan apa? Dokar SPB. Bingung. Baik. Soal tasi asar, pertanyaan ke-19. Wal hum muttahiduna fil wala'. La laisu sawa'a salafiyun afdalu insyaallah. Apakah mereka itu satu dalam bentuk wala, loyalitas? Jawabnya enggak. Mereka itu enggak sama. Salafiyun lebih afdal insyaallah. Nah. Summa tadahwara Abdurrahman bin Khaliq wa sara la farqa bainahu wa bainal ikhwan muslimin. Lihat catatan kaki, kemudian setelah itu tadahwara. Nah. Jadi kemudian orang-orang menjadi hancur, remek, dan enggak lagi, dan menjadi tidak ada perbedaan antara dia dengan ikhwan muslimin. Nah, podo. Saya pun kayak seperti itu. Yang dulu salafi, sekarang ini enggak ada beda dengan ikhwan muslimin. Lu nang partai ya bareng-bareng nang partai. Tapi ya sik salafi. Salafi dokar ikhwan muslimin. Nah, mahfum? Kok terapno ning Indonesia mau sama mobil iki. Asma wa sifat, ya kan? Uluhiyah, dokarnya apa dokar? Ikhwan muslimin. Nah, supaya kita enggak seperti mereka, jangan pakai permainan karambol itu mah kecelakaan karambol, ya kan? Nah, itu kecelakaan karambol. Sing gede kena, cilik-cilik keberkan kabeh. Ngerti kan karambol? Bola kini sitok kena kan? Kabeh kan kabeh terus tak sing karambol. Nah, jadi bosnya masuk, anak buahnya semuanya apa? Nah, bareng-bareng, yuk bareng-bareng sini kecelakaan karambol. Nah, itu. Kita bisa ulangi dulu, kita coba dan kita sambung lagi pada waktu yang lain. Alhamdulillah.